Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik siswa-siswi kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA sekalian. Kali ini saya akan mengajak adik-adik siswa kelas 9 dan kelas 10 sekalian untuk mempelajari tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas tentang cara menggambar fungsi kuadrat. Oke adik-adik, ada 4 langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Oke, sebelumnya adik-adik mungkin sudah tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya, atau ini bisa kita misalkan fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, dari sini kita ketahui bahwa nilai a-nya adalah 1 karena di depan variabel x kuadrat ini tidak memiliki angka, artinya 1, berarti a-nya sama dengan 1. Kemudian nilai b-nya, B yaitu yang di depan variabel X, berarti negatif 2. B sama dengan negatif 2. Oke adik-adik, nilai C-nya yaitu yang tidak memiliki variabel, yaitu minus 3 ya. C sama dengan negatif 3. Oke adik-adik, langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat ini. Yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X ya. Oke. Titik potong terhadap sumbu X itu ketika kita potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Oke adik-adik, buat fungsi kuadratnya dulu, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Oke. Ketika kita potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Siapa Y? Fx ini sama dengan Y. Jadi Fx kita buat di bawah Fx Y. Sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Oke, kemudian adik-adik masukkan Y-nya 0. Berarti ini Y-nya kita masukkan 0. Sama dengan X kuadrat kurang 2x kurang 3. 2x kurang 3. Oke. Ini boleh kita tukar ya. X kuadratnya di sini. X kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara memfaktorkan. Oke, seperti ini. Oke, adik-adik mungkin sebelum ini sudah mempelajari tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bagi adik-adik yang sudah lupa, barangkali bisa lihat di video kami sebelumnya ya, yang di pojok kanan atas ya, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Adik-adik bisa mengkliknya ya untuk mendapatkan videonya. Oke adik-adik, ini kita faktorkan sehingga di sini X, di sini X ya. Di sini yang hasil kalinya negatif 3. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 3? Kalau kita tambahkan hasilnya negatif 2. Kenapa? Karena di sini negatif 3, di sini negatif 2. Ya, hasil kalinya harus yang ini. Hasil jumlahnya harus yang ini. Oke, seperti itu adik-adik. Oke, berapa bilangannya? Ya, yaitu negatif 3 dengan 1. Negatif 3 dengan positif 1 kalau kita kalikan negatif 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 2. Negatif 3 tambah 1 kan negatif 2. Maka di sini kita isi dengan negatif 3 dengan positif 1 ya. Di sini kita isi negatif 3. Di sini kita isi dengan positif 1. Oke, sehingga X kurang 3 sama dengan 0 ya, maka X sama dengan pindah ruas negatif 3 ini jadi positif 3. Sedangkan yang ini X tambah 1 sama dengan 0, pindahkan positif 1 jadi negatif 1. Jadi kita dapat titik potongnya ada 2
yaitu ketika X-nya 3, Y-nya 0. Y kita ambil dari sini. Ya, titik potong itu X, Y. Ya, ketika X-nya 3, Y-nya 0. Satu lagi ketika X-nya negatif 1, Y-nya juga 0. Di sini Y-nya dari sini. X-nya dari yang hasil akar-akar ini tadi. Ya, inilah dua titik yang akan kita plot ke grafik nanti ya. Oke, itu langkah pertama. Yaitu kita cari titik potong terhadap sumbu X. Oke. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut dengan langkah yang kedua, yaitu kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Ya, titik potong. Ketika kita potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Ya, kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0. Tulis fungsinya tadi ya, fungsi kuadratnya fx sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Ganti X-nya dengan 0. Fx ini kan tadi Y. X-nya ganti 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Sehingga Y sama dengan 0 kurang 0, 0 ya. Kurang 3, negatif 3. Jadi titik potongnya ketika X-nya 0, Y-nya negatif 3, berarti 0, negatif 3. Ini titik potong terhadap sumbu Y yang merupakan langkah kedua dari cara menggambar grafik. Oke, langkah yang ketiga yaitu mencari sumbu simetri ya dan titik puncak ya. Pertama kita cari sumbu simetri dulu. Sumbu simetri ini adalah sumbu yang memotong grafik sama besar ya. Oke, contohnya misal grafiknya seperti ini. Maka sumbu simetrinya harus di sini. Ya. Yaitu kiri dan kanannya sama besar. Ini sama besar dengan ini. Itulah yang disebut sumbu simetri. Oke adik-adik. Cara mencarinya yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Min B per 2A. Oke, kita masukkan ke rumusnya. B-nya kan tadi sudah dapat bahwa B-nya negatif 2, A-nya 1. Berarti kita masukkan min B-nya negatif 2. Hati-hati ya, ini negatif ini memang sudah rumus. B-nya negatif lagi. 2 kali A-nya 1. Oke, negatif kali negatif positif. 2 bagi 2. Sehingga sumbu simetrinya 2 bagi 2 hasilnya 1. Sumbu simetrinya 1. Nanti grafik ini dipotong sama besar ketika X-nya sama dengan 1. Oke, kemudian kita cari titik puncak. Oke, titik puncak yaitu XP, YP, X puncak, Y puncak. X puncaknya yaitu sumbu simetri min B per 2A. Ini sumbu simetri sekalian titik puncak, jadi kita tak perlu mencari XP-nya lagi. Oke, terus YP-nya bagaimana? YP itu ada dua cara mencarinya, Y puncaknya, yaitu dengan rumus min D per 4A. Atau kita masukkan sumbu simetri yang X puncak ini ke fungsi X kuadrat kurang 2X kurang 3. Jadi, kalau adik-adik menggunakan rumus yang ini, negatif B kuadrat kurang 4AC. Karena rumus diskriminan B kuadrat kurang 4AC ya. Oke, per 4A. Oke, seperti itu adik-adik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Masukkan angkanya ya. Negatif B-nya tadi bernilai negatif 2. Negatif 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 3. Per 4 kali A. A-nya bernilai 1. Oke, sama dengan
negatif. 2 kuadrat negatif 2 kuadrat 4. Ini negatif kali negatif positif, berarti 4 tambah 12 per 4. Oke, sama dengan 4 tambah 12, 16. 16 bagi 4, 4 kali negatif, berarti YP-nya negatif 4. Titik puncaknya negatif 4. Untuk Y-nya, untuk X-nya 1. Sehingga titik puncaknya 1, negatif 4. 1 dari sini yang sumbu simetrinya, negatif 4 dari sini yang YP-nya. Jadi titik puncaknya 1, negatif 4. Ini nanti kita plot di grafik. Ya. Oke. Demikian adik-adik untuk mencari titik puncaknya. Jadi langkah ketiga menentukan sumbu simetri dan titik puncak. Oke adik-adik, titik puncak ini juga bisa kita cari dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi fx-nya. Oke, seperti ini. Oke, nilai X-nya kan 1. Kita masukkan ke fungsinya yaitu X kuadrat kurang 2X kurang 3. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke sini. Nilai X puncaknya kan sumbu simetrinya 1. Kita cari Y puncaknya dengan memasukkan nilai X ini ke X kuadrat kurang 2X kurang 3. Oke adik-adik, masukkan. Ini X-nya 1. 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 3. Sama dengan 1 kuadrat 1. 2 kali 1 2. Kurang 3. 1 kurang 2 negatif 1. Kurang lagi 3 negatif 4. Jadi hasil memasukkan sumbu simetri atau X puncak ini ke dalam YP-nya itu dapat nilai maksimum dari fungsinya, sama dengan kita menggunakan rumus min D per 4A yang ini. Hasilnya sama-sama negatif 4. Jadi kalau yang tadi 1, negatif 4. Oke, yang ini juga 1, negatif 4. Nanti adik-adik tinggal pilih sesuai yang mana yang adik-adik inginkan. Mau menggunakan rumus min D per 4A boleh. Mau menggunakan nilai sumbu simetri ini dimasukkan ke dalam fungsi X kuadrat kurang 2X kurang 3 juga boleh. Oke. Oke adik-adik, itu 3 langkah cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Langkah keempat, kita plot titik-titik tadi ke dalam grafik. Oke adik-adik, sekarang kita gambarkan grafiknya. Oke, dari hasil tadi ya kita dapatkan bahwa titik potong terhadap sumbu X hasilnya mendapat titik 3,0 dan negatif 1,0. Titik potong terhadap sumbu Y kita dapatkan tadi 0, negatif 3 dan titik puncaknya 1, negatif 4 di mana sumbu simetrinya 1. Oke, kita gambarkan yang pertama 3,0 dan negatif 1,0. Oke, 3,0 ini X-nya yang 3. Oke, X-nya 3 ini kan sumbu X. Ya, ini sumbu Y ya. Oke, ini sumbu Y. Yang ini sumbu X ya. Oke, berarti X-nya yang 3 di sini, 3,0 ini titiknya. Oke. Kemudian negatif 1,0, X-nya negatif 1, berarti X-nya negatif 1 yang ini sumbu, ini titiknya. Oke, ini 3,0, ini negatif 1,0. Oke, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya ini kita dapatkan tadi 0, negatif 3, berarti Y-nya negatif 3. Ini kan sumbu Y. Ini negatif 3 di sini. Oke, kemudian titik puncaknya 1, negatif 4 ini 1. Kita hubungkan dengan negatif 4 yang Y-nya. X-nya 1, Y-nya negatif 4. Oke, inilah titik puncaknya. Oke, sekarang kita temukan titik-titik ini. Oke. Oke. Ya, ini puncaknya. Oke.
Oke, ini seperti ini. Oke. Inilah gambar grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Sumbu simetrinya 1 ini. Coba lihat. Pas di 1, grafik ini memotong kiri dan kanan sama besar. Itu yang disebut sumbu simetri. Puncaknya di sini 1, min 4. Oke, ini titik potong terhadap sumbu x tadi. Ya. Berarti dia memotong X. Ketika memotong X, Y-nya 0. Ini titik potong terhadap sumbu Y. Memotong sumbu Y. Seperti itu adik-adik cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 4 langkah-langkahnya tadi. Yang pertama adik-adik harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, di mana X-nya 0. Kemudian cari sumbu simetri dan titik puncak. Kemudian yang terakhir mengplot titik-titik tersebut ke grafik. Adik-adik, jika adik-adik berkenan, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video kita yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.